Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan tentang klasifikasi citra multilabel untuk deteksi kondisi kuku manusia. Dengan anggota kelompok ada Adifa Kamila Rohmadoni dan saya Hadaini Madani. Latar belakangnya adalah kondisi kuku manusia adalah salah satu indikator penting dalam menilai kesehatan tubuh secara keseluruhan. Kondisi kuku seperti perubahan warna, tekstur, bentuk, atau adanya bercak-bercak seringkali mencerminkan adanya gangguan kesehatan tertentu, seperti penyakit pada diabetes, gangguan jantung, ataupun infeksi jamur. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengembangkan solusi berbasis deep learning dengan pendekatan klasifikasi citra multilabel yang dirancang untuk mengenali dan mengidentifikasi lebih dari satu gangguan kuku dalam satu citra. Manfaatnya bagi medis untuk mempercepat proses diagnosis karena pemantauan kondisi kuku dapat dilakukan lebih cepat. Bagi masyarakat, meningkatkan kesadaran kesehatan pada masyarakat agar dapat lebih memahami pentingnya kesehatan kuku. Bagi penelitian dan teknologi, penelitian ini memberikan kontribusi dalam pengembangan model deep learning untuk aplikasi medis. Pengumpulan datanya kita yang pertama dari orang sekitar. Data yang dikumpulkan dapat berupa dari beberapa sumber, seperti keluarga, teman, ataupun orang sekitar. Data yang dikumpulkan itu bermacam-macam, baik berupa gambar kuku yang sehat ataupun kuku yang mengalami gangguan atau penyakit. Yang kedua, melalui platform penjajahan gambar seperti Google Images atau penyedia gambar lainnya yang menyediakan gambar bebas lisensi dan dapat digunakan untuk penelitian. Data yang berhasil kami kumpulkan dijadikan pada satu folder dan diaugmentasi menjadi 439 gambar untuk dilatih pada model yang dipilih. Untuk datanya, kita beri masing-masing gambar tersebut diberi label dengan menggunakan CSV untuk mengidentifikasi kondisi kuku tersebut. Karena dalam satu kuku itu bisa jadi mengalami dua masalah, seperti dalam satu kuku itu ada yang mengalami cantengan dan kuku bernanah. Kemudian ada juga kuku yang mengalami nail pitting dan juga psoriasis. Untuk metodenya, kita menggunakan dalai berbasis AI. Dalai berbasis AI sendiri adalah library yang dirancang untuk menyederhanakan pengembangan deep learning, sekaligus memungkinkan pengguna untuk memanfaatkan teknologi modern seperti transfer learning dengan efisiensi tinggi. Model yang kami gunakan adalah ResNet 34, salah satu arsitektur Convolutional Neural Network atau CNN. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, yang berikutnya yaitu terkait dari proses prapemrosesan data. Di sini kami memiliki yang pertama ada data block, di mana data-data tersebut akan dijadikan image block dan juga kategori block, karena di sini kami menggunakan multi-label. Dan kemudian untuk data yang diambil itu berdasarkan dari file name yang ada pada file CSV kami. Kemudian kami ambil labelnya, dan untuk data latihnya sebesar 20%, di situ ada valid nya 0,2, kemudian kami resize menjadi 128 dikali 128 pixel. Dan untuk tahap yang selanjutnya yaitu kami melakukan augmentasi, di mana data yang sudah kami kumpulkan tersebut di augmentasi lagi size-nya menjadi 224 dikali 224 pixel. Kemudian yang selanjutnya untuk rotasi gambar maksimal yaitu 10%. Kemudian untuk maksimal zoom-nya itu juga 10%. Kemudian untuk pencahayaan kami atur maksimal 0,2 atau 20%. Dan yang selanjutnya ada warping dan juga affine. Kemudian di sini adalah hasil awal dari prapemrosesan data. Jadi setelah prapemrosesan dilakukan, berikut adalah hasil dari visualisasi gambar yang kami dapatkan.
Yang pertama di sini ada klasifikasi dari kuku bersih dan juga kuku sehat. Kemudian selanjutnya adalah gambar dari kuku kuning, nail clubbing, nail pitting dan juga psoriasis, kuku kuning dan nail tears serta nail pitting. Ini adalah sebagian gambar yang ditampilkan. Kemudian yang selanjutnya adalah pengembangan dan juga pelatihan model. Jadi yang pertama di sini kami memiliki model dasar. Di sini kami menggunakan ResNet 34 dan setelah itu yang kedua yaitu kami mencari learning rate terlebih dahulu agar memaksimalkan fine tuning. Jadi pada learning rate yang kami dapatkan data tersebut bagus di 10⁻⁻1 yang mana di sini akhirnya kami melakukan fine tuning sesuai dengan hasil learning rate di situ. Untuk base-nya kami menggunakan learning min 1. Kemudian untuk approx yang dibekukan yaitu sejumlah 3. Dan kemudian data tersebut kami ulang sebanyak 15 kali untuk prosesnya. Dan yang keempat adalah kurva dari hasil train dan juga validation loss. Untuk validation loss yang pada tahap awal itu model mengalami kesulitan dalam pengenalan data. Jadi cukup tinggi pada awalnya, namun pada akhirnya penurunan terjadi konsisten dan selisihnya tidak terlalu jauh dan penurunannya semakin baik. Kemudian yang selanjutnya adalah hasil dari pelatihan. Setelah model tersebut didapatkan, model tersebut kami simpan dalam file PKL dan kemudian ada juga yang kami convert menjadi ONNX dan juga kami memiliki model berupa H5 kami coba diintegrasikan ke dalam website. Dan di sini adalah contoh dari hasil prediksi model di Google Colab kami. Jadi untuk predicted outputnya di sini pertama kami menginputkan salah satu gambar, kemudian gambar tersebut diuji probabilitasnya, kemudian setelah output array-nya keluar di situ akan ditampilkan label yang terdeteksi. Pada contoh gambar yang kami gunakan di sini terdeteksi bahwa kuku tersebut terdapat kondisi infeksi jamur dan juga kuku kuning. Yang berikutnya adalah pengembangan prototipe dari aplikasi yang kami buat di sini. Aplikasi kami bangun berdasarkan website dan untuk front end-nya yaitu menggunakan Laravel. Kami mencoba dua perlakuan. Yang pertama yaitu menggunakan TensorFlow dengan model H5 dan yang kedua di sini kami menggunakan Python di dalam Flash yang kemudian dipanggil di Laravel. Kemudian untuk pengembangan aplikasi di sini untuk fiturnya pengguna dapat mengunggah gambar kuku melalui antarmuka website. Kemudian gambar tersebut akan diproses untuk dianalisis hasil prediksinya. Berikut adalah gambaran dari Flash sebagai backend dari pembuatan aplikasi kami. Yang pertama di sini kami memiliki virtual environment. Kemudian ada model yang kami pakai di sini yang kami gunakan yaitu model PKL dan kemudian ada juga app.python. Nah, app.python ini digunakan untuk menerima data yang dipanggil dari Laravel. Kemudian data gambar tersebut akan di-load dan diprediksi. Ini adalah tampilan dari Laravel sebagai front-end-nya. Di sini kami memiliki 3 bagian utama. Yang pertama routing di WPHP, kemudian prediction controller di mana kami menggunakan API yaitu dengan Gazelle HTTP client. Gambar kami kirim ke Flash sebagai backend melalui API dan kemudian gambar tersebut akan diprediksi di backend dan dikembalikan ke Laravel sebagai frontend. Dan untuk halaman UI-nya, user akan mengaksesnya di halaman welcome. Jadi kami memiliki satu halaman saja untuk mengakses upload dan result dari gambar tersebut. Ini adalah tampilan dari antarmuka website kami. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.